Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang ini, yang diterangi oleh iman, Islam, dan ihsan. Naskah konsep tipe-tipe negara dan implementasinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang bagian 1. Pemahaman mengenai tipe-tipe negara memiliki peran yang fundamental dalam ilmu negara dan hukum. Hal ini karena kajian tersebut memberikan kerangka analitis untuk melihat bagaimana suatu negara dibangun, bagaimana negara bekerja, serta bagaimana negara mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman. Dalam teori klasik, negara dipahami sebagai entitas yang bertugas menjaga ketertiban dan menjamin pelaksanaan hukum. Negara pada masa itu memiliki fungsi atau negara penjaga malam yang hanya menekankan pada aspek keamanan, bukan pada penyediaan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, perkembangan sosial, politik, dan ekonomi pada abad ke-19 dan ke-20 menunjukkan bahwa fungsi negara tidak dapat dibatasi hanya pada penjagaan keamanan. Ya, akan saya bacakan dengan latar belakang bagian 2. Masyarakat kemudian menuntut negara untuk berperan lebih aktif dalam pelayanan publik, menjamin kesejahteraan, serta mengatur perekonomian agar tidak menimbulkan ketimpangan ekstrim. Pergeseran paradigma dari negara penjaga malam menuju negara kesejahteraan dijelaskan dalam literatur negara hukum modern. Selain itu, bentuk negara tidak bersifat statis. Pada masa kuno, negara umumnya berbentuk monarki absolut, teokrasi atau kekaisaran yang memusatkan kekuasaan pada raja atau pemimpin religius. Namun setelah Renaissance, reformasi, dan revolusi industri, struktur kekuasaan mengalami perubahan besar. Kesadaran masyarakat terhadap hak individu dan pembatasan kekuasaan melahirkan konsep negara modern berbasis hukum, demokrasi, serta pemisahan kekuasaan. Rumusan masalah dan tujuan penulisan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan merumuskan 5 permasalahan dalam makalah ini, yaitu 1. Konsep dan teori dasar mengenai tipe-tipe negara menurut literatur klasik dan modern. 2. Perkembangan historis tipe negara dari masa kuno hingga modern. 3. Perbedaan orientasi hukum dan kekuasaan dalam berbagai tipe negara. 4. Relevansi dan penerapan teori tipe negara dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. 5. Pentingnya mempelajari tipiologi negara untuk menganalisis bangunan negara Indonesia. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah 1. Menjelaskan teori dasar mengenai tipe-tipe negara. 2. Menguraikan perkembangan historis bentuk negara. 3. Menganalisis perbedaan karakter tiap negara. 4. Mengkaji relevansi teori tipe negara dalam konteks negara berkembang. 5. Mengidentifikasi posisi Indonesia dalam tipiologi negara. Makalah ini memiliki 3 kelompok manfaat. Pertama, manfaat teoris, yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu negara, khususnya pemahaman mendalam mengenai teori tip-tip negara. Kedua, manfaat praktis, yaitu memberikan wawasan kepada mahasiswa, akademis, dan peneliti dalam memahami dan membandingkan berbagai model negara berdasarkan teori dan sejarah, serta menjadi dasar pemikiran dalam menganalisa struktur negara Indonesia. Ketiga, manfaat aplikatif, yaitu menjadi referensi dalam penulisan ilmiah dan penelitian lanjutan mengenai negara hukum, teori negara, dan hubungan negara dengan masyarakat. Konsep dan teori dasar. Dalam teori negara modern terdapat berbagai pendekatan untuk memahami konsep negara. Buku The State Theory and Issue menjelaskan perspektif pluralisme, elitisme, marxisme, neo-intusionalisme, feminisme, hingga
strukturalisme. Dalam perspektif pluralisme, negara dipandang sebagai arena kompetisi kepentingan, sedangkan dalam marxisme, negara dilihat sebagai alat kelas dominan untuk mengontrol kelas pekerjaan. Dengan demikian, negara bukan hanya dipahami dari bentuk formal seperti monarki atau republik, tetapi dari bagaimana fungsi dan legitimasi negara dibentuk dalam hubungannya dengan masyarakat. Perkembangan historis negara. Teori negara juga menjelaskan bahwa negara merupakan konstruksi yang mengalami perubahan. Pada awalnya, bentuk negara cenderung terpusat pada figur penguasa atau institusi religius dan belum mengenal konsep kewarganegaraan maupun hak asasi manusia. Namun seiring modernisasi, muncul negara modern dengan institusi perwakilan, supremasi hukum, birokrasi, serta intervensi sosial ekonomi. Pemahaman sejarah ini membantu melihat negara sebagai hasil dinamika sosial, ekonomi, dan politik, bukan sebagai sistem yang statis atau mutlak. Selanjutnya, pembahasan ada orientasi hukum dan welfare state. Sebagian teori negara modern memperkenalkan konsep negara kesejahteraan atau welfare state, di mana negara memiliki tanggung jawab dalam pemerataan sosial dan ekonomi masyarakat. S.P. Anderson membagi welfare state menjadi 3 rezim. Yang pertama liberal, yang kedua konservatif atau korporatis, yang ketiga sosial demokrat. Perbedaan rezim ini menunjukkan bahwa tipe negara juga ditentukan oleh bagaimana negara mengatur hukum, kekuasaan, distribusi hak sosial, serta peran pasar dalam kehidupan masyarakat. Relevansi dan implikasi untuk Indonesia. Konsep welfare state secara konstitusional tercantum pada UUD 1945. Namun implikasinya menghadapi tantangan seperti ketimpangan pelayanan publik, pendanaan, serta intervensi kebijakan ekonomi yang cenderung liberal. Indonesia tidak dapat meniru model negara barat secara langsung karena adanya faktor kolonialisme, pluralitas budaya, serta ideologi Pancasila yang menekankan gotong royong, keadilan, dan pemerataan. Mempelajari tipologi negara menjadi penting untuk mengevaluasi apakah pembangunan negara sejalan dengan amanat, konstitusi, serta kebutuhan masyarakat. Sebagai kesimpulan, pemahaman tipologi negara berperan penting dalam menganalisis bangunan negara Indonesia. Indonesia secara normatif menganut prinsip negara hukum dan negara kesejahteraan. Namun implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan politik. Adapun saran dalam makalah ini mencakup peningkatan pelayanan sosial, pengaturan negara hukum, penyusun model negara yang adaptif, serta perluasan riset akademik mengenai tipologi negara di Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.